Bergabung kembali di channel saya. Hari ini akan saya penuhi dari keinginan kalian, masukan-masukan kalian tentang ingin tahu, ingin diprediksi peranan Kuat Ma'ruf di dalam kasusnya Sambo ini. Dia sebagai apa peranannya di sini? Nah, namun sebelum saya prediksi, alangkah baiknya kalian subscribe dulu ya, biar saya semakin semangat untuk memprediksi dan mengabulkan dari masukan-masukan kalian. Baiklah, ini saya kocok dulu. Bagaimanakah perasaan Ibu Putri kepada Kuat Ma'ruf? Kenapa sih saya bertanya seperti itu? Dikarenakan pemberitaan di media sosial sudah marak. Konon kabarnya Kuat Ma'ruf ini ada hubungan dekat dengan Ibu Putri. Ini yang bicara adalah mantan pengacaranya Baradae, juga pengacaranya Brigadir J, yang mengatakan Ibu Putri dan Kuat Ma'ruf ada hubungan. Kemudian diketahui Brigadir J dan Brigadir J difitnah. Seperti itu. Nah, kita nggak tahu kebenarannya seperti apa ya, karena Brigadir J ini sudah meninggal. Jadi kita harus bagaimana? Tapi kalau menurut prediksi saya, saat saya terkoneksi dengan energi Brigadir J dan Ibu Putri ada kedekatan. Cuman kedekatan yang sedalam apa? Mereka sendiri yang tahu ya. Mari kita ungkap di sini teman-teman, bagaimanakah perasaan Ibu Putri kepada Kuat Ma'ruf. Bagaimanakah perasaan Ibu Putri kepada Kuat Ma'ruf? Ini kan belum pernah saya prediksi, dan pemberitaan ini juga baru-baru muncul. Jadi saya prediksi saat ini ya. Bagaimanakah perasaan Ibu Putri kepada Kuat Ma'ruf sebelum peristiwa pembunuhan itu terjadi? Simbol peti mati teman-teman, simbol kematian. Ibu Putri nggak ada perasaan kepada Kuat Ma'ruf, sudah meninggal, kemudian menjadi es, yang artinya sudah beku, sudah nggak ada perasaan apa-apa kepada Kuat Ma'ruf. Ini sebenarnya Ibu Putri ya. Kita lihat lagi, ditanyakan lagi, bagaimanakah perasaan Ibu Putri kepada Kuat Ma'ruf? Ini ada simbol yang bawahan dan kayak begini, kayak pemuka agama yang disegani, dan ada bawahan-bawahan agama. Bawahan-bawahan agama ini menyembah, yang artinya antara bawahan dan atasan ya, saling apa ya, kayak Kuat Ma'ruf ini saling menghormati, sangat menghormati Ibu Putri dan keluarga Pak Sambo, seperti itu. Selanjutnya, bagaimanakah perasaan Ibu Putri kepada Kuat Ma'ruf? Terakhir ya, ada simbol di sini, simbol pesulap. Pesulap membawa bunga, yang artinya di sini ada kondisi-kondisi tipu daya. Tipu daya ini mungkin ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi saat ini. Ada seorang pesulap itu menghibur dengan tipu dayanya, memukau dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau dilihat dari kartu ini, pertanyaan pertama, bagaimanakah perasaan Ibu Putri? Simbolnya peti mati. Peti mati sudah membeku, sudah nggak ada perasaan apapun, nggak ada perasaan apapun kepada Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf dan Ibu Putri sebagai atasan dan bawahan, dimana di sini Kuat Ma'ruf begitu kayak menghormati Ibu Putri dan Pak Sambo. Dan di sini ada kaitannya dengan peristiwa itu. Adanya sebuah momen atau sebuah kejadian di mana di situ agak-agak ada tipu dayanya, seperti pemindahan, pelecehan yang konon katanya di rumah dinas ternyata berubah lagi ke rumah di Jawa Tengah, di Magelang. Nah, mari kita ungkap di sini. Sekarang kita cari tahu ya,
Dari sini terjawab kalau sebenarnya Ibu Putri dan Kuat Ma'ruf tidak ada hubungan asmara sama sekali. Hati Ibu Putri beku kepada Kuat Ma'ruf, tidak ada ketertarikan yang bisa dikatakan Ibu Putri terpikat, itu nggak ada dengan Kuat Ma'ruf. Selanjutnya saya ingin cari tahu apa yang membuat Kuat Ma'ruf ini. Kita ikuti dulu skenario dari Pak Sambo ya, yang konon kabarnya Kuat Ma'ruf ini yang menyuruh Ibu Putri untuk melaporkan Brigadir J kepada Pak Sambo, sehingga terjadilah peristiwa yang seperti itu. Kita gali. Kuat Ma'ruf, apakah kamu benar yang menyuruh Ibu Putri untuk melaporkan Brigadir J kepada Pak Sambo? Apakah benar kamu yang menyuruh Ibu Putri untuk melaporkan Brigadir J ke Pak Sambo? Ada kondisi consciousness of lack, kesadaran yang menurun. Nah, kesadaran yang menurun ini ibaratnya orang yang sudah sudah nggak bisa berpikir lagi seperti itu. Nah, yang kita tanyakan, apakah Kuat Ma'ruf menyuruh Ibu Putri untuk melaporkan Brigadir J ke Pak Sambo? Jawabnya mungkin iya. Mungkin iya. Karena di sini ada sebuah kejadian yang membuat mereka ini agak-agak gimana gitu, terutama Pak Kuat Ma'ruf ini agak gimana gitu melihat Brigadir J kala itu, sehingga agak kurang berpikir panjang lagi. Selanjutnya, apa alasanmu menyuruh Ibu Putri untuk melaporkan Brigadir J kepada Pak Sambo? Alasanmu apa? Karena takut, karena gelisah, karena was-was. Nah, mungkin Kuat Ma'ruf ini takut disalahkan oleh Pak Sambo ketika suatu saat nanti Pak Sambo mengetahui sendiri kedekatan Ibu Putri dengan Brigadir J. Makanya di sini ada simbol fear, simbol takut, di mana tentunya pegawainya pasti akan kena imbasnya juga ketika Pak Sambo mengetahui sendiri kedekatan Ibu Putri dengan Brigadir J. Ya, makanya di sini ada simbol ketakutan Kuat Ma'ruf itu, was-was, gelisah, dan lain sebagainya terkait dengan kejadian saat itu. Selanjutnya, menurutmu apakah Ibu Putri saat itu enjoy atau panik atau gelisah menghadapi Brigadir J? Menurutmu yang sebenarnya, sejujurnya, apakah Ibu Putri saat itu menikmati atau melawan atau memberontak terhadap apa yang sudah dilakukan Brigadir J? Ada discovery, ada menemukan. Jadi Kuat Ma'ruf ini yang mengetahui, teman-teman. Mengetahui. Ini kan yang saya tanya. Coba kamu jawab sejujur-jujurnya. Apakah kamu mengetahui atau apakah kamu lihat Ibu Putri ini menikmati atau berontak atau marah-marah terhadap perlakuan Brigadir J? Di sini muncul ada penemuan. Ada sesuatu yang diketahui Kuat Ma'ruf di sini di Magelang. Selanjutnya, apa yang kamu ketahui di Magelang tersebut? Apa yang kamu ketahui di Magelang tersebut? Sebuah perjalanan, sebuah proses, sebuah kejadian. Ada simbol events. Event itu adalah kayak apa ya? Ya kayak events ya, kayak pesta, kayak perkumpulan dan lain sebagainya. Dan di sini ada sebuah proses perjalanan. Jadi dia mengetahui ada sebuah kejadian yang pada akhirnya berproses, ya.
Menurutmu, kedua orang ini bahagia atau tidak saat itu? The healing light. Ada pengobatan cahaya. Jadi ada ketenangan pada Ibu Putri dan Brigadir J saat itu. The healing light. Healing itu pengobatan, light itu cahaya. Jadi mereka berdua ini tidak ada kayak ketakutan, kayak amarah yang terjadi di Magelang itu. Sekarang saya mau tanya ke energi Ibu Putri. Ibu Putri, mengapa kamu menurut dengan perkataan Kuat Ma'ruf untuk melaporkan Brigadir J kepada suamimu? Sebenarnya apa yang ada dalam pikiranmu? New sportif koneksi. Ada koneksi yang sportif. Jadi ini ibaratnya hubungan seorang laki-laki dan perempuan untuk hubungan yang lebih baik, untuk selalu dianggap baik. Nah, jadi seperti ini. Karena Ibu Putri dan Brigadir J sudah diketahui Kuat Ma'ruf dan Ibu Putri di sini sebagai bos, pastinya ada perasaan harga diri, merasa gimana begitu setelah diketahui ada sesuatu dengan Brigadir J. Makanya di sini untuk meningkatkan kembali atau meningkatkan harga dirinya kembali, makanya di sini dia berusaha memulihkan sportive connection, hubungan yang baik pada suaminya, seperti itu. Ini kalau menurut kartu ini loh ya. Apakah dengan hal itu maka kamu mengambil hitamkan Brigadir J? Apakah dengan hal itu maka kamu mengambil hitamkan Brigadir J? Ada milestone, ada perayaan, belum terjawab ini ya. Ada perayaan di mana kejadian itu terjadi saat merayakan ulang tahun pernikahannya. Tapi di sini kan sudah selesai ya. Saat merayakan ada Pak Sambo. Pak Sambo pulang pagi, kejadiannya sore hari. Ibu Putri saat itu menyuruh Brigadir RR dan Baradae untuk mengantar makanan ke tempat sekolahan anaknya. Nah, di rumah tersebut ada berapa orang yang tinggal? Sudah berkurang 2. Ada Kuat Ma'ruf, mungkin juga ada pembantu rumah tangganya dan Ibu Putri. Mungkin ada 3 orang. Dan Brigadir J ya. Ada 4 orang kemungkinan loh ya, bisa juga lebih. Selanjutnya, apakah karena hubungan yang sudah diketahui itu, makanya kamu mencari kambing hitam atau bagaimana pikiranmu di sini? Tolong dikatakan dengan jujur. Peace. Ibu Putri ingin berusaha selalu di tempat yang nyaman di sini. Ada simbol tempat yang nyaman. Ibu Putri nggak mau kondisinya tercoreng dengan kejadian di Magelang itu. Dia tetap ingin menjaga kedudukannya, menjaga martabatnya di sini. Terus di sini juga ada simbol angsa 2. Ya, angsa 2 di depan, yang artinya memang ada kedekatan hubungan Ibu Putri dengan Brigadir J. Cuman kedekatannya yang seperti apa, mereka sendiri yang tahu ya. Selanjutnya, jadi Ibu Putri ini juga egois ya teman-teman. Tapi ya begitulah nasib bawahan ya, dimana bawahan selalu diinjak oleh atasan. Selanjutnya, apakah kamu takut kalau Kuat Ma'ruf ini melaporkan kedekatanmu kepada suamimu? Ada kreatif in the four. Ibu Putri ini khawatir kalau Pak Kuat Ma'ruf ini pada akhirnya
ada usaha-usaha untuk itu, ada kekhawatiran. Kemudian apa yang kamu lakukan untuk hal itu? Ada hidden motivasi di sini. Ada usaha-usaha tersembunyi yang dilakukan Ibu Putri. Selanjutnya menunjukkan kekuatannya. Jadi seperti ini ya teman-teman kalau versi kartunya. Yang pertama, Ibu Putri dan Kuat Ma'ruf tidak ada hubungan asmara di sini. Tapi setelah Kuat Ma'ruf ini mengetahui Ibu Putri ada kedekatan dengan Brigadir J, ada perasaan-perasaan Kuat Ma'ruf ini takut jangan sampai dia disalahkan Pak Sambo dengan kejadian tersebut. Nah, kemudian dia menyuruh Ibu Putri untuk memberikan tahu Sambo dengan kejadian yang seperti itu yang sudah ditipu daya, yang sudah tidak jujur di sini. Dari awal sudah tidak jujur, Ibu Putrinya nggak jujur di sini. Dikarenakan Ibu Putri ingin menjaga hubungan yang baik dengan Pak Sambo ini. Apalagi saat itu kejadian adalah di saat ulang tahun perkawinannya. Ibu Putri ingin berada di tempat yang aman di sini. Tapi Ibu Putri ini ada ketakutan di sini, takutnya Pak Kuat Ma'ruf ini melakukan usaha-usaha, misalnya menghubungi Pak Sambo sendiri dan lain sebagainya. Makanya di sini ada hidden motivasi, ada tujuan-tujuan tersembunyi yang pada akhirnya menunjukkan powernya di sini, menunjukkan kekuatannya di sini dengan mengatakan kalau dilecehkan oleh Brigadir J. Seperti itu. Nah, mari kita dalami di sini. Dilecehkan apa enggak sih? Menikmati apa enggak sih? Seperti itu ya teman-teman. Kita tutup dulu kartunya ini ya. Kita tutup dulu. Prediksi ini bisa salah, bisa benar, juga bisa nyerempet sedikit-sedikit ya. Jangan menuntut kesempurnaan di prediksi saya, karena saya juga seperti kalian manusia biasa. Selanjutnya ini tadi yang saya tanyakan, apakah di sore itu kondisinya hubungan Ibu Putri dengan Brigadir J seperti apa? Ini sebenarnya sudah pernah saya prediksi loh ya. Ada apa di Magelang cucunya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita prediksi ulang ya. Apa yang terjadi sore itu antara Ibu Putri dengan Brigadir J di Magelang? Ada simbol seseorang melakukan pengakuan dosa. Nah, ketika ada simbol ini berarti ada sesuatu perbuatan dosa yang sudah terjadi di Magelang. Ya, sudah terjadi di Magelang. Makanya jujurlah. Jangan ada yang ditutupi lagi. Kita ini semuanya yang mengawal kasus ini, publik ini sudah pada dewasa semua. Yang namanya bawahan tidak akan berani melecehkan atasan, apalagi di ranah kepolisian. Jabatannya Brigadir J masih bisa dikatakan rendah, sedangkan Pak Sambo sudah tinggi di langit. Tentunya untuk melecehkan Tuan Putri itu agak-agak takut, kecuali kalau Tuan Putri udah memberi angin segar. Makanya di sini lakukan pengakuan dosa, ya. Mengapa disuruh melakukan pengakuan dosa? Sesungguhnya apa yang sudah kamu lakukan? Ada seseorang yang membawa kabar. Kabar apakah itu? Kabar tentang Tuan Putri yang dikurung oleh seorang raja. Ini raja apa bukan ya ini? Anggap aja raja bawa pedang. Jadi oleh seseorang Tuan Putri yang dikurung oleh seorang raja. Ini cerita Mas Yani ya.
Apakah yang dilakukan Tuan Putri yang terkurung ini, ibaratnya hubungan Ibu Putri dengan Pak Sambo yang tidak harmonis, Ibu Putri dipenuhi dengan harta yang berlimpah, tapi mungkin kurang kasih sayang, kemerdekaannya dikekang dan lain sebagainya. Kemudian apa yang dilakukan permaisuri ini, Ibu Putri ini? Sakit. Gambar sebuah perjalanan, satu kakinya tak sakit dan satu kakinya sembuh membawa tongkat. Sebuah kondisi rumah tangga yang pincang seperti itu, rumah tangga yang tidak harmonis. Kemudian apa yang kamu lakukan? Akhirnya di sini juga ada simbol raja. Selanjutnya apa yang kamu lakukan? Melakukan sebuah pengorbanan di sini karena ada kekhawatiran kepada raja. Nah, ada pengorbanan di sini. Pengorbanan di sini ada simbol seorang wanita yang melempar bayinya ke dalam api. Bayi itu yang disayangi loh teman-teman. Orang yang disayangi bayi. Tapi mengapa dia berani melakukan pengorbanan itu? Dikarenakan ini tadi. Ada raja. Bagaimanapun permaisuri itu lebih lebih takut kepada rajanya ketimbang kepada anak yang dikorbankan ini. Jadi seperti ini teman-teman, kalau dilihat dari kartu yang keluar, ini sebab musababnya, terjadinya sebuah hubungan ya. Ada sebuah kabar. Kabar ini terkait dengan rumah tangga Ibu Putri dan Pak Sambo, di mana Ibu Putri ini dikurung dengan harta benda tapi kurang kasih sayang, kurang perhatian. Juga diibaratkan orang yang pincang, rumah tangga yang pincang di sini. Tapi bagaimana mungkin atau bagaimana? Tapi gimana lagi? Dia adalah raja. Ketika sesuatu yang terjadi, Ibu Putri harus mengorbankan yang lainnya di sini demi kedudukannya sebagai permaisuri. Seperti itu kalau menurut kartu ini. Selanjutnya, mengapa kamu rela mengorbankan Brigadir J di sini? Mengapa kamu rela mengorbankan Brigadir J di sini? Alasanmu apa? Ada simbol seorang laki-laki dan seorang perempuan yang di belakangnya ada matahari. Demi kebaikan sebuah hubungan suami istri, di mana nama besar mereka adalah keluarga jenderal. Kalau sampai sesuatu terjadi, akan memperburuk nama keluarga, merupakan aib ya. Makanya di sini kayaknya Ibu Putri yang harus jujur loh ya, karena ketidakjujuran ini memakan banyak korban pada akhirnya. Seperti itu teman-teman kalau menurut kartunya ini. Jadi awal muawal mengapa Ibu Putri dekat dengan Brigadir J, dikarenakan dia kesepian. Kemudian rumah tangga yang pincang. Tapi dia juga takut kepada rajanya. Maka ketika terjadi sesuatu dia mengorbankan Brigadir J daripada mengorbankan rajanya. Karena dengan raja dia kehidupannya bisa lebih baik lagi. Pikirannya seperti itu. Pikirannya seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, kita cari tahu perasaan Kuat Ma'ruf kepada Brigadir J ini seperti apa. Perasaan Kuat Ma'ruf kepada Brigadir J ya. Kuat Ma'ruf ketika kamu melihat, enggak gitu sih. Bagaimanakah perasaan Kuat Ma'ruf kepada Brigadir J sebelum peristiwa itu terjadi? Jauh-jauh hari bagaimanakah perasaanmu kepada Brigadir J, Kuat Ma'ruf? Self-worth. Jadi Kuat Ma'ruf ini kan orang yang sudah lama ikut Pak Sambo. Kalau nggak salah 10 tahun atau hingga 12 tahun pula ya. Kalau nggak salah hampir 12 tahun atau 10 tahun lebih. Makanya di sini Kuat Ma'ruf ini merasa ada harga diri yang tinggi dibanding pegawai yang lainnya. Ya, kemudian
Dengan kehadiran Brigadir J, bagaimanakah perasaanmu kepadanya? Ada simbol kunci, recovery. Ada simbol kunci. Nah, kunci ini bisa kunci pembuka, bisa kunci penutup. Kita gali lagi. Bagaimanakah perasaanmu kepada Brigadir J? Enlightenment, pencerahan di sini. Sebenarnya perasaan nggak begitu benci kok kepada Brigadir J Kuat Ma'ruf ini. Awal-awalnya saat Brigadir J ini bekerja nggak ada perasaan benci, cuman di sini tolong hargai saya karena saya sudah lama bekerja di sini, seperti itu. Tapi di sini Kuat Ma'ruf dengan hubungan dengan Brigadir J juga baik-baik saja. Malah di sini ada enlightenment, ada kondisi yang bagus sebenarnya loh ya. Ada kondisi yang bagus sebenarnya. Kemudian, apakah kamu yang menyuruh Ibu Putri untuk melaporkan ke Pak Sambo terhadap kejadian di Magelang? Kita ulangi lagi. Ada victim, ada korban di sini. Karena ada korban, makanya dia menyuruh melaporkan kejadian itu kepada Pak Sambo. Jadi Kuat Ma'ruf ini juga berpikir kalau Ibu Putri ini mungkin dilecehkan ya. Karena di sini dia merasa ada korban. Ibu Putri, mengapa kamu menurut saja saat disuruh Kuat Ma'ruf untuk melaporkan Brigadir J kepada Sambo? Fight, karena sebuah kepercayaan, demi kepercayaan suami kepada dirinya, atau demi kepercayaan Kuat Ma'ruf jika dia nggak ada hubungan dengan Brigadir J. Kemudian, sebenarnya apa yang ada dalam pikiranmu selain ingin dipercaya suamimu, ingin dipercaya Kuat Ma'ruf? Selain itu, apa yang ada dalam pikiranmu saat itu? Destiny, takut dengan nasib yang akan terjadi antara hitam dan putih, antara kebaikan dan dosa, kebaikan dan keburukan. Jadi di sini yang dikhawatirkan Ibu Putri itu. Makanya dia menurut saat Kuat Ma'ruf menyuruh Ibu Putri melaporkan kepada Sambo kejadian di Magelang. Yang pertama karena Kuat Ma'ruf sudah mengetahui hubungan dan merasa di sini Kuat Ma'ruf merasa Ibu Putri sebagai korban. Dan untuk meyakinkan itu, meyakinkan dengan keyakinan Kuat Ma'ruf ini, Ibu Putri melaporkan Brigadir J kepada Sambo. Tentunya Ibu Putri juga ingin mendapatkan kepercayaan dari Kuat Ma'ruf, juga kepercayaan dari Sambo. Karena ketika Kuat Ma'ruf ini buka mulut, yang terjadi ada nasib baik dan nasib buruk yang akan menimpa kepada Ibu Putri. Nah, di sini Ibu Putri buat si malakama juga ya, nggak ngomong juga sudah diketahui Kuat Ma'ruf. Ngomong akhirnya juga kondisinya jadi seperti ini. Selanjutnya, bagaimanakah perasaanmu kepada Brigadir J saat itu? Mengapa kamu tega melaporkan Brigadir J? Apa yang ada dalam pikiranmu? Fight. Ada seorang dewasa dan seorang anak kecil yang menjalin sebuah hubungan. Ada jalinan tangan di sini ya, pegangan tangan berarti ada semacam sentuhan. Jadi sentuhan atasan dan bawahan di sinilah yang menjadi pemikiran Ibu Putri skala itu. Bagaimanapun kalau ini diketahui publik secara gamblang, ternyata dia dan Brigadir J ada hubungan khusus, tentunya ini sangat-sangat aib buat keluarganya. Karena beda kasta seperti itu ya. Kok mau-maunya sama bawahan seperti itu. Tapi bawahannya berondong cakep loh ya. Selanjutnya, mengapa kamu tidak ada rasa kasihan sama sekali kepada Brigadir J? Kita ulangi lagi pertanyaannya. Apa yang ada dalam pikiranmu?
soulmate. Kalau dipikir ya kasihan, ada kasihannya juga karena di sini ada soulmate, hubungan Ibu Putri dengan Brigadir J ini hubungan soulmate. Ada hubungan batin sebenarnya ya teman-teman. Gitu aja deh. Jadi seperti ini, kayak Ibu Putri ini kayak buah si malakama kedudukannya ya. Karena Pak Sambo sebagai seorang jenderal, dia harus menjaga nama baik keluarga. Apalagi jika diketahui kedekatannya dengan Brigadir J itu merupakan kedekatan atasan dan bawahan, beda kasta dan lain sebagainya, pasti akan dianggap aib buat keluarganya, apalagi jika sampai tersebar di publik perkara ini. Makanya perkara ini lebih dipelencengkan ke arah pelecehan. Padahal kayaknya sih enggak. Dan Kuat Ma'ruf Kuat Ma'ruf dengan hubungan dengan Brigadir J sebenarnya hubungannya bisa dikatakan lumayan, nggak baik-baik amat, nggak dekat-dekat amat, tapi lumayan karena di sini Kuat Ma'ruf juga merasa dia memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki harga diri yang tinggi dibanding pegawai-pegawai lainnya karena dia yang sudah lama di situ, yang sudah puluhan tahun bekerja di situ. Ya, jadi ada kedudukan harga diri yang harus ibaratnya harus dihormati oleh pegawai-pegawai yang baru-baru seperti itu. Keinginannya Kuat Ma'ruf itu seperti itu. Hargai saya di sini sebagai pegawai yang lama. Dan jangan macam-macam kayak begitu. Nanti kalau macam-macam saya juga kena juga. Berimbas pada pegawai yang lainnya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga bisa memuaskan dari perasaan, dari keingintahuan kalian. Dan jika masih belum puas, silakan DM agar saya bisa mengetahui apa yang ingin kalian ketahui. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.